Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam channel YouTube dari Gereja Masri Advent dari Ketujuh Jemaat Yosudipuro, dan kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Di pekan ini, judul pelajaran kita sangatlah menarik, yaitu mengenai orang Kristen dan pekerjaan. Dan judul kecil pada pelajaran hari Rabu adalah pekerjaan dan kerohanian. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya mengajak saudara untuk berdoa dan kita mengundang Roh Kudus. Tuhan di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami boleh merasakan kehidupan sampai saat ini, dan bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat, biarlah Roh Kudus-Mu Kau kirim untuk menuntun dan mengajar kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan judul kecil pada pelajaran hari Rabu, pekerjaan dan kerohanian, banyak orang mengatakan bahwa dua hal ini tidaklah bisa dicampur adukan. Kalau mau bicara pekerjaan, ya pekerjaan. Bicara bisnis adalah bisnis. Tapi kalau mau bicara keagamaan dan kerohanian, adalah hal yang berbeda dengan pekerjaan dan bisnis. Sehingga orang mengatakan jangan campur adukan pekerjaan dan bisnis dengan kerohanian dan keagamaan. Dan banyak orang juga mengatakan, lakukanlah bisnis dengan cara yang biasa diterapkan orang banyak dalam bisnis, dan jangan bawa-bawa agama atau kerohanian dalam sebuah pekerjaan ataupun bisnis. Sehingga seolah mau mengatakan demikian. Seseorang di hari tertentu, ketika dia dalam jam beribadah di gereja, dia bisa menjadi seorang yang sangat rohani, sangat yang terlihat dari luar ada seorang yang sangat agamis. Namun, kalau dalam dunia dan pekerjaan, tidak masalah dia menjadi orang yang berbeda. Namun, apakah demikian? Apakah seperti ini kehidupan agama Kristen, kehidupan kekristenan apakah demikian? Apakah seorang Kristen dia menjadi orang yang sungguh berbeda ketika dia di gereja, dan dia menjadi orang yang lain yang menggunakan cara-cara duniawi dalam menjalankan pekerjaan dan juga bisnisnya? Saudara, tentunya saudara telah melihat pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu ini. Tapi saya ingin membacakan satu ayat tambahan yang sekiranya boleh menolong kita juga memahami bahwa sesungguhnya antara pekerjaan dan kerohanian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25, Keluaran 23 ayat yang ke-25, dikatakan demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi di sini Tuhan berfirman kepada orang Israel pada waktu itu, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan menjanjikan akan memberikan roti dan makanan, air minuman, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Apa hubungannya dengan pekerjaan? Karena ini bicara mengenai peribadatan. Seolah-olah hanya bicara mengenai aspek rohani. Di dalam terjemahan King James Version, kata beribadah bisa pula berarti melayani. Begitu. Dan dalam terjemahan yang lain, atau dalam terjemahan aslinya, punya arti yang lebih luas bahwa kata beribadah di sini tidak hanya mencakup perbaktian dalam jam-jam peribadatan, tidak mencakup dalam kegiatan kerohanian, tapi kata beribadah juga bisa diartikan mengenai melakukan kegiatan sehari-hari, mengenai melakukan pekerjaan kita atau usaha kita. Dengan demikian, saat Keluaran 23 ayat yang ke-25 mengatakan haruslah beribadah kepada Tuhan, tidak terbatas pada lingkup di mana saat kita ke gereja, saat kita berdoa, atau saat kita mengadakan perbaktian di rumah dengan keluarga kita. Tidak hanya itu, saudara, tapi juga mau bicara bahwa kita bisa beribadah dengan Tuhan melalui kehidupan sehari-hari kita, atau tunjukkan bahwa kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan melalui pekerjaan kita. Dan Tuhan janjikan, orang yang demikian, maka Tuhan akan memberikan roti, memberikan minuman, artinya mencukupi kebutuhan kita, dan akan menjauhkan kita dari segala penyakit kita. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya antara perbaktian atau kerohanian dengan pekerjaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa tunjukkanlah ibadahmu, tunjukkanlah pengabdianmu kepadaku, tidak hanya dari jam-jam ibadah yang kamu lakukan, tapi juga dalam pekerjaanmu sehari-hari. Dalam apapun usahamu, tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang beribadah.
Atau jalankan pekerjaanmu dan usahamu dengan cara-cara yang rohani. Cara-cara yang menunjukkan bahwa engkau adalah orang Kristen. Itu yang mau dikatakan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dan satu kutipan inspirasi dikatakan, kalau tidak salah dalam buku Membina Keluarga Abadi, dikatakan demikian. Agama dan pekerjaan dalam hidup ini adalah dua perkara yang tidak terpisahkan. Keduanya adalah satu. Agama kita haruslah dijalin dengan segala sesuatu yang kita lakukan atau katakan. Alat-alat ilahi dan manusia harus bergabung baik dalam mencapai masalah dunia maupun rohani. Ia harus disatukan dalam segala sesuatu yang dikejar oleh manusia, juga dalam pekerjaan mekanik dan pertanian, tentunya juga dalam pekerjaan yang lainnya, juga dalam usaha perniagaan dan ilmu pengetahuan. Harus ada kerjasama dalam segala sesuatu yang meliputi kegiatan keagamaan. Jadi jelas bahwa di sini antara pekerjaan dan agama atau hal kerohanian tidaklah bisa dipisahkan. Lakukanlah pekerjaan dan usaha kita dalam cara-cara yang rohani, dengan sebuah integritas, dengan sebuah kejujuran. Dengan demikian, mungkin rekan kerja saudara, mungkin partner usaha kita juga bisa mengenal Tuhan melalui cara kita melakukan pekerjaan dan usaha kita. Jadi saudara, kita lihat di sini, sekali lagi antara pekerjaan kita dalam mencari nafkah dan juga dalam hal kerohanian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Lalu bagaimana dengan kita atau saudara-saudara yang punya pekerjaan ada dalam hal pelayanan di dalam gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan? Sudah barang tentu, bila mana mereka yang bekerja di luar pelayanan dalam pekerjaan di duniawi, dituntut oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dalam takut akan Tuhan, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang Kristen dan orang bisa mengenal Tuhan mulai kehidupan mereka. Apalagi buat kita, apalagi buat saudara yang bekerja dalam hal kerohanian, apapun itu, haruslah melakukan pekerjaan kerohanian dan pelayanan dengan cara yang rohani pula. Jangan malah pekerjaan di bidang kerohanian dan pelayanan kita lakukan dengan cara-cara duniawi. Tentunya menjadi ironi, saudara. Sementara banyak orang di luar sana yang bekerja dalam pekerjaan sehari-hari mencari nafkah dalam bidang pekerjaan duniawi, melakukan pekerjaan mereka dengan cara-cara rohani, dan sudah barang tentu kita yang menjadi teladan melalui pekerjaan pelayanan kita juga haruslah melakukan pekerjaan pelayanan dengan cara-cara yang rohani, dengan cara-cara yang jujur, dengan cara-cara yang berintegritas. Saudara, saya mau kasih satu contoh nyata di dalam Alkitab. Siapakah ciptaan Tuhan yang pertama kali melakukan pekerjaan pelayanan, namun tidak melakukan dengan cara yang rohani? Kalau saudara mendebak nama-nama di dalam Alkitab yang adalah manusia, salah. Ciptaan Tuhan pertama yang melakukan pekerjaan Tuhan namun dengan cara yang tidak rohani adalah Lucifer. Dalam upayanya untuk mempengaruhi orang malaikat di surga untuk melawan kepada Tuhan, padahal dia di surga sebagai pelayan Tuhan, Lucifer adalah malaikat tertinggi, namun dia melakukan pekerjaan rohani di sana dengan cara-cara yang kotor, dipenuhi dengan rasa iri hati, rasa dengki, dan tulisan inspirasi maupun Alkitab mengatakan kepada kita, dia menghasut sepertiga malaikat di sana untuk melawan kepada Tuhan. Bisa dibayangkan, pekerjaan kerohanian dan pelayanan dilakukan dengan cara-cara yang tidak rohani. Dan dampaknya, dosa muncul di dunia ini. Jadi, untuk kesimpulan pada pelajaran hari ini, apapun pekerjaan saudara, saudara bekerja sebagai seorang guru, sebagai seorang mekanik, sebagai seorang perawat, ataupun kita yang tergerak atau bergerak dalam bidang usaha, sebagai pengusaha, atau mungkin yang bekerja sebagai seorang pelayan Injil di dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, lakukanlah apapun jenis pekerjaan dan kehidupan kita dengan cara-cara yang rohani, dengan cara-cara Tuhan, sehingga orang lain bisa melihat bahwa orang Kristen, terutama kita adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7, orang bisa melihat kita sebagai orang yang berbeda. Dan orang tertarik mempelajari apa agama kita, siapa Tuhan kita, oleh karena kita melakukan pekerjaan dan aktivitas kita dengan cara-cara yang rohani. Sekiranya pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu ini boleh menolong kita dan menguatkan kita untuk semakin menjadi orang Kristen yang berintegritas, orang Kristen yang jujur, dan orang bisa melihat pada akhirnya bahwa orang Kristen, khususnya orang Advent, adalah
orang yang memang berbeda dengan orang yang lainnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, tolonglah bantu kami untuk menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh berbeda, dan orang bisa melihat kami dari cara kami bekerja, cara kami melayani, kami melakukannya semua dengan cara-cara yang memang Tuhan tuntut dan Tuhan arahkan bagi kami. Sehingga dengan demikian, orang bisa tertarik terhadap agama kami, tertarik bahkan mengenal siapa Tuhan kami, oleh karena mereka melihat kami sebagai orang Kristen yang berintegritas dan orang Kristen yang jujur. Terima kasih Bapak, mohon ampun dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ringkasan pelajaran sama sahabat pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita.